teman-teman, follow akun TikTok dan subscribe channel YouTube Masjid Besar Baitul Mutakin Sampang Cilacap. Semoga kamu rezekinya makin lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Shallu 'alan nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah kula nyuwun wajah kula husnul khotimah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ingkang kawula hormati, ingkang kawula taslimi para kiai, para imam, ugi sedaya takmir Masjid Baitul Mutakin Sampang,
ingkang kula hormati ugi sedaya jamaah pengaosan rutinan malam Senin Masjid Baitul Muttaqin Sampang, juga seluruh pemirsa di channel YouTube Baitul Muttaqin Sampang Official, rahimakumullah, Allahumma amin. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa di hari-hari terakhir menjelang Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke bulan Ramadan dengan penuh semangat dan penuh dengan kesehatan. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya ila yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin para pemirsa channel Masjid Baitul Muttaqin yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa sekarang sudah hari yang kesekian di bulan Sya'ban, sudah menjelang Ramadan. Ini perlu kita persiapkan beberapa hal. Pertama yaitu menjaga kesehatan. Diupayakan jangan menyia-nyiakan waktu maupun kesehatan kita untuk hal-hal yang kurang penting, agar ketika nanti masuk di bulan Ramadan kesehatan kita tidak ngedrop, tidak kaget. Kemudian yang kedua adalah saling memaafkan, karena memasuki bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan kita sudah tidak punya hati yang kotor, baik berupa dengki kepada orang lain, kemudian menyimpan dendam kepada orang lain, kemudian juga ada hal-hal yang mengurangi kehusyuan kita dalam berpuasa lahir dan batin. Dua hal ini menjadi kunci di mana kita berdoa dari kemarin bulan Rajab dan sekarang bulan Sya'ban agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibuktikan di dua hal tersebut, yaitu menjaga kesehatan jasmani maupun rohani, serta menjaga hubungan silaturahim dengan sesama manusia. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan dengan lancar dan khusyuk tanpa ada gangguan berupa kesalahan-kesalahan dengan orang lain. Hadirin yang kami hormati, melanjutkan pembahasan mengenai wasiat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang disampaikan oleh beliau kepada sahabat sekaligus menantunya, yaitu sahabat Ali. Selanjutnya yaitu dawuh beliau, ya Aliyu alaika bisolatil jama'ati
fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrati wa ma yahrusu ala sholatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahullahu wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Wahai Ali, biasakanlah sholat fardu dengan cara berjamaah, karena sesungguhnya sholat jamaah itu bagimu, sholat berjamaah itu bagi Allah adalah seperti perjalananmu menuju haji dan umroh. Jadi sholat berjamaah itu di hadapan Allah itu seperti halnya hamba yang sedang menunaikan ibadah haji dan umroh. Ini karena haji dan umroh waktunya, ya, haji itu waktunya tertentu, maka setiap harinya hamba Allah itu bisa dinilai seperti haji dan umroh oleh Allah sepanjang dia sholat berjamaah. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahadullah. Tidak senang terhadap sholat jamaah kecuali orang yang beriman, yang benar-benar dicintai oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah itu sudah pilihan, sudah pilihannya Allah. Karena apa? Di hatinya sudah diberi rasa keimanan yang tinggi. Kemudian hamba tersebut benar-benar dicintai oleh Allah. Nah, ini bisa kita bedakan antara mengerjakan sholat jamaah dan tidak mengerjakan sholat jamaah dengan senang berjamaah atau benci sholat jamaah. Bedanya adalah jika seseorang mencintai sholat jamaah, maka dia akan berusaha sebisa mungkin untuk mengerjakan sholat 5 waktunya dengan cara berjamaah. Umpamanya ketika sedang di rumah, maka selalu bersiap-siap untuk ke masjid untuk berjamaah. Atau jika tidak bisa, maka berjamaah di rumah. Atau ketika bepergian, mencari masjid yang ketika sedang berjamaah atau berjamaah dengan rombongannya. Itu berarti orang tersebut memang mencintai sholat berjamaah. Tapi kalau selalu cuek dengan jamaah, di rumah ada orang sholat tidak ikut, di masjid ada jamaah tidak ikut, di perjalanan bisa berjamaah tidak ikut. Dia sholat fardu tapi sendirian, karena ketika ada pilihan berjamaah dia tidak ingin berjamaah, maka dia terkategori orang yang wama yazhadu fiha illa munafikun.
tidak benci terhadap sholat jamaah kecuali orang munafik. Qad abghadahullahu, yang dilaknat oleh Allah. Nah ini, kalau ada pilihan berjamaah, dia milih jamaah. Kemudian kalau nggak ada pilihan jamaah, dia risau walaupun sholat sendirian karena terpaksa nggak ada yang bisa diajak berjamaah, tapi hatinya risau kenapa tidak berjamaah, mencari, sudah diusahakan mencari orang biar bisa sholat bersama untuk berjamaah, tapi nyatanya tetap tidak bisa sholat berjamaah karena memang sendirian. Nah, orang yang seperti ini tidak terkategori membenci sholat jamaah, tapi memang karena keadaannya menjadikan dia tidak bisa sholat berjamaah, maka dia itu tidak terkategori orang yang benci sholat jamaah. Nah ini perlu kita resapi bersama, bahwa tujuan untuk sholat berjamaah itu agar dicintai oleh Allah. Saya kepengen dicintai oleh Allah dengan cara sholat berjamaah dimanapun, di masjid, di musola, di rumah, di perjalanan. Yang terfikirkan ketika mau mengerjakan sholat adalah dengan cara berjamaah. Ini sudah hal yang luar biasa. Berarti di dalam hatinya sudah ada kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang saya hormati, berkaitan dengan sholat jamaah ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan untuk perhatian bersama, terutama oleh makmumnya. Ketika imamnya sudah merapikan shaf sholat ketika mau memulainya, maka selanjutnya adalah tugas para makmum untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam berjamaah. Sebagai makmum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah shaf sholatnya itu harus pas garis. Ya, ini pas garis. Saya contohkan, mungkin bisa diliput oleh Mas Mame. Ini contohkan ada garis. Ya. Ini ada Mamas maju, Mamas dua, Mamas maju sini dua. Ya. Atau di sini, biar ibu sakit untuk sana ya. Nah, ini menghadap kiblat. Ini karena sudah ada garisnya, ya, baik dengan karpet maupun yang garis yang itu hitam itu, ya, maka haknya makmum ini hanya sampai di sini, ya, paling pol ini di sini. Ini kalau mundur sedikit berarti melewati batas, ya, ini makruh. Karena apa? Makmum yang belakangnya pasti grundel, gimana? Makmum sing ngewing grundel, nggih. Aduh, ya aku sujud nabrak sikile wong piye. Ya. Ini sekilas sepele, tapi ini benar-benar menjadi patokan bahwa dia itu shafnya lurus apa tidak. Itu pertama. Yang kedua adalah membuat kesalahan
dengan makmum belakangnya apa tidak. Ini softnya ya. Jadi saya ulangi lagi, batas maksimal mundurnya itu pas garis, ini pas garis. Jadi apa namanya, tumitnya yang untuk ukuran adalah tumit ya, bukan jari depan, bukan, tapi belakang, tumit belakang ya. Itu maksimal garis gitu ya. Terus nanti dulu masih ada lagi. Terus yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah oleh makmum ketika habis sujud. Coba sujud. Nah, pas mau berdiri, ya ini berdiri rakaat berikutnya. Yuk, berdiri rakaat berikutnya. Nah, dipastikan ini punggung sudah lurus terlebih dahulu. Jangan sampai yang seperti ini. Ini. Nah, ini yang salah seperti ini. Allahu Akbar. Ini. Saya contohkan biar nanti makmum belakangnya tidak maras, khawatir. Aduh, pokoknya jedot aku deh. Itu biasanya ya. Allahu Akbar. Ini langsung kepalanya yang belakangnya jeduk. Waduh, sudah konsentrasinya hilang, khusyuknya hilang, leres badan. Nah, maka harus ini dulu, apa namanya, harus lurus terlebih dahulu baru berdiri. Allahu Akbar. Nih ya, coba diulangi lagi. Sujud, langsung berdiri. Allahu Akbar. Nah, langsung itu ya. Ya sudah, silakan duduk kembali. Saya perjelas nun sewu, untuk batas terakhirnya makmum dilihat garis. Jangan sampai kemunduran seperti ini. Nanti makmum yang belakang pasti grundel dalam hatinya. Duh, nanti saya sujud sampai apa enggak ya? Apa ngambung sikile wong iki yang ngarepku. Hitung ya, batas pas garis, ini batas maksimal gitu. Terus pas berdiri dipastikan ini punggungnya atau bokongnya itu sudah lurus terlebih dahulu. Allahu Akbar. Itu yang betul, jangan seperti ini. Allah. Ini kayaknya sudah diblek gini, aduh, antem ya, kepalanya sudah keantem ya. Itu mungkin yang depan itu cuek saja karena memang korbannya yang belakang. Ya, korbannya belakang. Yang tadi pun begitu, ketika kemunduran yang grundel belakangnya, depan santai saja. Kemudian pas bokongnya ngantem kepala belakangnya, yang depan juga santai saja, paling kayak itu dok ya, tapi belakangnya sudah mumet. Ngantem. Terus satu lagi, ini mas, satu lagi ya, yang tadi ini maju, ini mengenai jarak kanan kiri ya, jarak kanan kiri jangan kemepeden. Kenapa ya, jangan kemepeden? Karena patokannya adalah ketika nanti tahiyat akhir itu kalau kemepeden siji numpang di pupunya sebelah, kalau yang benar-benar begini. Nah, jadi sedengan, kaki agak membenggang. Jadi nanti ketika pas tahiyat akhir itu sudah apa sesuai. Coba sekarang yang mepet sekali, kakinya juga mepet begini, ini mepet juga, mepet. Ya, ini mepet, diangkat sedikit, diangkat mas. Ya, mepet. Sekarang sujud terakhir, ya sujud terakhir, terus sujud, terus tahiyat terakhir. Nah, tuh mel-melan ini ya, pasti salah satunya grundel. Aduh, lagi abotmu. Kemepetan sekali nih, gitu ya. Ya, dah, silakan duduk kembali. Jadi jaraknya itu yang dimaksud softnya harus rapat, itu enggak dempel sama sekali, enggak, tetap ada jaraknya yang kira-kira nanti ketika sujud
tangannya begini masih bisa. Terus ketika tahiyat akhir ini enggak saling bersinggungan, nempel yang satunya di atasnya bahkan begitu ya. Itu yang dimaksud jarak sedang. Ya. Terima kasih. Terus selanjutnya yang berkaitan dengan makmum adalah ketika membaca yang fardu napa mawon sing fardu ya, mulai takbiratul ihram, terus al-fatihah, terus napa tahiyat akhir, terus terakhirnya napa salam. Itu wajib mengeluarkan suara memang, tapi jangan terlalu keras yang sehingga sebelahnya itu bingung karena terganggu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malah saingan dengan imamnya. Nah, ini membuat yang sebelahnya bingung, maka harus menjadi perhatian. Sekiranya dia sudah mendengar suaranya sendiri, itu sudah cukup, jangan dikeraskan, termasuk at-tahiyatul mubarakatus. Nah, ini cukup berbisik yang sekiranya untuk menggugurkan kewajiban saja, karena memang wajib. Benar, sholat itu nggak boleh bisik, nggak boleh dalam hati untuk bacaan yang wajib tadi, takbiratul ihram, fatihah, tahiyat akhir, kemudian salam. Itu harus berbisik, baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Itu memang rukunnya seperti itu. Rukun harus berbisik, harus mengeluarkan suara yang sekiranya dia sendiri bisa mendengarkannya. Walaupun keadaannya bising, ada mobil dan sebagainya, sehingga tidak mendengar, yang penting sudah mengeluarkan suara yang seandainya suasananya hening, maka dia bisa mendengarkan suaranya sendiri, itu baru sah. Namun demikian ketika berjamaah, suaranya makmum itu nggak boleh mengganggu sebelahnya, gitu ya. Terus selanjutnya yang harus diperhatikan oleh makmum adalah ketika sujud, ya, ketika sujud tadi, ya, ini harus sesuai dengan sujudnya imam. Nah, ini nanti dijelaskan selanjutnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu ahabul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun. Wahai Ali, yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang ketika sujud yaqulu fi sujudihi Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ketika sujud, baik sujud terakhir maupun sujud yang bukan terakhir, ini sangat-sangat dianjurkan membaca tambahannya ini. Jadi setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, terus tambah ini Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi ketika pas sujud. Ya, ini. Jadi ditambahi terutama pas sujud yang terakhir. Tapi diapalakan sarang-sarang. Ya, pas sujud niku setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali ditambahi doa makaten sarang-sarang tapi Rabbi inni
Zalamtu nafsi faghfirli dzambi. Ulangi balik. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi. Apal dereng? Nggih, kali dapalaken nggih. Tambahane malih fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, kan pendek jane nggih niku. Niki pun resmi saking Kanjeng Nabi. Nah, maka dari itu walaupun ada kesunatan seperti ini, jangan sampai makmum itu telat dari imamnya. Saya ulangi lagi, kesunatan ini berlaku pas ketika jamaah itu apabila si makmum tidak menyinggung imamnya berupa apa? Imam sudah Allahu Akbar perintah tahiyat, si makmum tetap kumpul. Kesunatannya hilang. Niku. Berarti yang betul gimana? Langsung sendiko dawuh imam. Langsung begitu, karena imam mengomandoi Allahu Akbar tahiyat akhir, langsung pun dicukupi tenggusi Allah, kemuliaan, keafdolan, doa-doa tambahan pun dicukupi. Karena apa? Karena sami'na wa ata'na kepada imam. Itu sudah tercermin dari kemakruhan telat di berbagai rukun. Imam sudah ruku, makmum kolah apa sih asik dengan suratan ini misal, atau imam sudah i'tidal sami Allahu liman hamidah, makmum engkolah aku sih khusyuk dengan doa ruku. Atau ketika sedang tahiyat awal imamnya sudah Allahu Akbar, rakaat ketiga makmum engkolah aku tekan tahiyat akhir tekan fil alamina innaka hamidun majid. Itu semua adalah makruh yang berarti kehilangan pahala berupa bersegera menyambut komando dari imam. Ngaten ya. Saya ulangi lagi, ini kesunatan doa tambahan di sujud yang sangat dicintai oleh Allah. Ini berlaku pas ketika jamaah itu apabila si makmum tidak telat dari imam. Kalau pas dilalah menemui imam tidak berlama-lama dalam sujud terakhirnya umpama ya, itu si makmum tetap mengikuti imam tersebut dan sudah mendapatkan fadilah dari doa yang seandainya waktunya cukup akan melantunkan doa tersebut gitu ya. Justru kalau imamnya sudah Allahu Akbar tahiyat akhir, makmumnya kok tetap memperlama sujud, itu makruh. Perhatian ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini berkaitan dengan sholat jamaah. Ada hal yang penting juga, baik untuk sekarang maupun terutama besok pas taraweh, yaitu ketika ada shaf yang kosong, maka keharusan orang yang di belakang shaf kosong itu untuk langsung maju. Gitu. Jadi jangan menunggu, jangan berpikir, jangan ragu-ragu, maju nggak ya, langsung, karena keharusan. Sehingga apa? Tidak ada shaf yang kosong sementara masih ada orang di belakangnya. Itu tata cara berjamaah yang betul. Ya. Jadi kewajibannya makmum yang ada di belakangnya. Semisal jaraknya ini tarawih kan sudah hal umum, hal biasa, di mana-mana begitu.
Ini sebagian sudah kabur. Entah kemana kabur ya. Yang belakang sudah enak, nyaman di belakang, nggak mau maju, jaraknya jauh. Nah, ini tetap ya, kalau masih lurusnya itu langsung maju gitu. Kalau ternyata bukan lurusnya soft ini, orang yang ada itu yang akan terkena hitop, akan terkena keharusan untuk mengisi. Jadi tinggalkan zona nyaman ketika tidak mau beranjak mengisi soft yang kosong. Tinggalkan, karena kemuliaannya ada di pengisi soft itu ya. Dia itu akan menjadi mulia sholat berjamaahnya kalau mau mengisi soft yang kosong. Mudah-mudahan di masjid kita ini khususnya traweh yang besok, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dibanggakan bersama, yaitu tentang soft sholat. Soft sholat berjamaah, ketika ada yang kosong langsung diisi, ada yang kosong langsung diisi. Bahkan jamaah atau makmum yang pas sebelahnya yang kosong itu berhak meminta agar yang di belakang maju gitu. Mas, sini maju, Mbak maju ya. Itu soft yang sebelahnya kosong itu nengok ke belakang, terus minta orang yang ada di sebelahnya, orang yang ada di belakang itu untuk maju mengisi soft yang kosong. Demikian ini terkait dengan sholat jamaah. Mudah-mudahan di Syaban akhir ini kita bisa istiqomah dalam beribadah, dan besok bisa meningkatkan ketika memasuki bulan Ramadan. Dan tidak kalah pentingnya adalah mulai malam hari ini yang belum punya rasa senang, gembira dalam menyambut bulan Ramadan, monggo dipaksakan, dibayangkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang istimewa, hal-hal yang luar biasa yang ada di bulan Ramadan, sehingga nanti akan tumbuh dalam hati kita rasa gembira dan ingin segera memasuki bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.